Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal KSM tahun 2023 untuk mata ujian fisika jenjang MA tingkat kabupaten kota. Untuk materi fisika atau mata ujian fisika ini terdapat 26 soal, ya, di mana di dalam soal ini ada soal yang berupa isian singkat, kemudian ada juga soal-soal yang berupa pilihan ganda ya. Jika teman-teman menghendaki soalnya, nanti linknya untuk mendownload saya sertakan di deskripsi. Oke, baik, kita akan mulai mengerjakan soalnya dari soal yang pertama ya. Kita baca dulu soalnya. Salah satu ulama dan penemu terbaik yang diakui dunia adalah Abu Raihan Al-Biruni. Beliau berkontribusi besar dalam dunia sains ya, termasuk fisika dan geografi. Kemudian dalam salah satu bukunya Tahdid Nihayat Al-Amakin li Tasbih Masafat Al-Masakin, beliau menguraikan dasar-dasar falakiyah ya, ilmu falakiyah, ilmu tentang astronomi ya, kalau kita sebut sekarang astronomi yang berkaitan dengan cara menghitung koordinat kota yang isinya adalah garis lintang dan bujur dengan berbagai metode, kemudian menghitung arah kiblat ya. Saat ini pun pengetahuan terkait koordinat geografis sangat dibutuhkan. Jika titik A memiliki koordinat geografis 6,1745 derajat lintang selatan dan 106 atau 106,8827 derajat bujur timur, maka dengan asumsi jari-jari 6.400 km, vektor posisi titik A tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi pada soal kali ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui dulu. Yang pertama tentang menentukan posisi geografis atau koordinat geografis ya, berupa lintang dan bujur. Kemudian yang kedua, kita juga perlu, karena di sini jawabannya adalah dalam IJK, artinya vektor posisi A tersebut dinyatakan dalam koordinat kartesius. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus tahu konversi dari koordinat bola, karena geografis itu lintang dan bujur itu dinyatakan dalam bentuk bola atau globe gitu ya, dan kita harus konversi dia ke dalam koordinat kartesius. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita akan uraikan terlebih dahulu atau kita akan review sedikit bagaimana cara mengkonversi dari koordinat bola yang nanti akan kita bawa ke koordinat geografis ya, ke dalam koordinat kartesius. Oke, kita bisa lihat gambar berikut. Oke, kita akan mulai dari dua gambar ini terlebih dahulu. Gambar yang sebelah kiri teman-teman bisa lihat di sini ada pembagian bumi bulat itu ya. Jadi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama atas dan bawah ya. Jadi atas dan bawah itu dibagi-bagi dalam garis khayal tertentu yang kita sebut sebagai garis lintang ya. Kemudian ada bagian yang dari kutub utara ke kutub selatan ke bawah ini ya. Ini yang kita sebut sebagai garis bujur. Jadi ada garis bujur seperti ini dan ada garis lintang seperti ini. Nah, ada dua garis itu. Nah, kita akan menentukan lokasinya dari dua garis ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan kita melihatnya dalam koordinat kartesius. Nah, ini berdasarkan CEO ya, konvensional, kemudian international origin gitu kan. Maka sumbu X, Y, Z-nya itu ditempatkan seperti ini. Di mana sumbu X itu adalah dari pusat bumi sampai ke perpotongan garis meridian ini, garis yang 0 derajat bujur ya, yang ada di kota Greenwich itu dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Nah, kalau kita tarik garis dari pusat bumi sampai ke perpotongan ini akan menjadi sumbu X. Maka kemudian dengan aturan putaran tangan kanan ya, maka kalau X-nya di sini, Y-nya di sini, dan Z-nya ada di atas ini. Nah, ini adalah koordinat kartesius kalau kita letakkan dalam bola seperti ini. Kemudian yang kedua, di sini kita memiliki konversi antara bagaimana cara kita menentukan suatu posisi dalam koordinat bola, lalu kita konversi ke dalam koordinat kartesius ya. Kita perlu gambar satu lagi, kita bisa gambarkan seperti ini. Oke, pada gambar ini kita melihat tiga sumbu kartesius, yaitu sumbu X, kemudian sumbu Y, ke arah kanan di sini sudah ada ya, sumbu Y, dan ke arah atas adalah sumbu Z. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi. Nah, yang perlu kita tahu adalah kalau kita memiliki koordinat bola, maka posisi suatu benda itu dinyatakan dalam tiga buah koordinat, yaitu koordinat R, kemudian koordinat theta, dan koordinat V ya, atau dibalik R, kemudian V, kemudian yang terakhir adalah theta. Jadi ini koordinat bola. Sedangkan kalau kartesius kita memiliki bentuk, kalau kita nyatakan dia dalam koordinat kartesius, maka bentuk koordinatnya adalah X, Y, kemudian Z. Sekarang kita perhatikan, asumsikan kita memiliki suatu titik di sini, titiknya kita sebut sebagai titik P ya. Nah, maka vektor posisi P kalau dinyatakan dalam bola kan dinyatakan dalam koordinat ya, R, kemudian V, dan theta. Nah, kita akan nyatakan dia dalam koordinat kartesius. Lalu kartesius seperti apa? Ya, ini kita akan melihat berapakah sumbu X-nya, kemudian berapakah sumbu Y-nya, dan berapakah sumbu Z-nya.
Nah, kita mulai dari yang paling mudah yaitu mengkonversi sumbu Z ya, karena kita tinggal melihat segitiga yang sebelah atas. Untuk mengetahui sumbu Z, kita cukup melihat segitiga ini. Nah, kita lihat segitiganya atau kita beri warna yang lain. Oke, kita akan gambarkan ulang. Ini segitiga yang akan kita pakai untuk menentukan sumbu Z itu panjangnya berapa ya. Dan ini tegak lurus ya, kita pasang tegak lurusnya di sini ya. Berarti dia akan tegak lurus di sini. Oke, kita ganti pakai warna yang lain dulu. Nah, ini tegak lurus ya. Berarti lokasi atau panjang sumbu Z itu seperti ini. Dari sini sampai ke titik O ya. Dan kita tahu bahwa sisi miring segitiga ini adalah R. Kemudian sudutnya adalah theta. Maka sumbu Z ini akan memiliki besar tentu saja. Z itu sama dengan R cos theta ya. Z-nya langsung bisa kita katakan sama dengan R cos theta. Karena dia ada di sisi miring. Ini R cos theta. Maka sisi yang depan ini ya, sisi yang bagian depan ini tentu saja nilainya adalah R dikalikan sin theta. Dan sisi depan ini akan sama dengan sisi yang bawah di sini ya, sama-sama R sin theta. Yang atas R sin theta, yang bawah juga R sin theta karena dia paralel atau sejajar. Kemudian kita beralih ke bawah ya, kita bawa ke bawah dan kita tahu kita memiliki segitiga lagi, tegak lurusnya ada di sini. Ini adalah segitiga siku-siku. R sin theta adalah sisi miring, maka kita bisa menentukan yang untuk sumbu X di sini ya. Apa itu sumbu X-nya? Sumbu X-nya adalah sisi miringnya adalah R sin theta, sudutnya adalah phi. Maka ini adalah R sin theta, kemudian dikalikan cos phi. Inilah panjang dari sumbu X-nya. Berarti untuk konversi ke sumbu X sama dengan R sin theta, sisi miringnya. Kemudian karena dia letaknya di samping, berarti cos ya, R sin theta dikalikan cos phi. Kemudian yang terakhir adalah sumbu Y. Sumbu Y adalah bagian yang depan ini. Ini sumbu X-nya sudah ya. Sekarang kita lihat sumbu Y-nya. Nah, sumbu Y di depan sini. Maka tentu saja akan memakai yang sin ya. Jadi R sin tetanya tetap sama, sisi miringnya. Kemudian karena dia ada di depan sudut phi, maka ini sama dengan sin phi. Nah, inilah konversi dari koordinat bola R phi theta menjadi koordinat kartesius, yaitu X, Y, dan Z ya. Penulisannya kita balik, untuk Z-nya kita letakkan di bawah sini ya. Nah, sekarang kita sudah memiliki konversi dari koordinat bola ke koordinat kartesius. Kemudian apa arti dari theta, phi, dan R itu? Nah, R itu jelas ya, R itu adalah jari-jarinya. Jadi kalau kita bawa lagi ke sini, jari-jari bolanya itu dari posisi pusat bumi, ya di pusat bumi sampai ke kulit bola itu adalah R. Maka sampai sini juga R, kemudian sampai atas juga R ya. Jadi kita ambil titik dimanapun, kalau kita nyatakan dia sampai ke kulit bola itu sama dengan R-nya. Selanjutnya, apakah itu theta dulu ya? Theta itu adalah sudut yang terukur dari sini, dari garis vertikal sampai ke R tersebut. Ini adalah theta. Ya, jadi theta itu sudut yang kecil ini dari vertikal sampai ke titik R. Kemudian yang phi itu sudut yang terukur seperti ini ya. Jadi kalau phi itu bentuk lingkarannya, kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi sudut phi itu sudut di mana kalau misalkan kita punya sumbu X di sini, ya, oke, kita gambar dulu. Oke ya, ini adalah sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya dan sumbu Z-nya kita gambar seperti ini. Maka phi itu berjalan seperti ini. Ini adalah sudut phi. Jadi berputar ya, seperti ini phi. Sedangkan theta itu kalau misalkan kita punya ini sumbu Z, kayak ke atas sumbu Z-nya kita perpanjang. Kemudian tadi kita punya vektor R di sini, theta itu adalah sudut ininya ya. Dari atas sampai ke bawah di sini. Inilah sudut theta. Jadi itulah yang membedakan antara phi dan theta. Nah, dengan berdasarkan definisi ini, kita sudah mengetahui konversinya X, kemudian Y, kemudian Z, dan kita sudah mengetahui apa itu lintang dan bujur, maka soal ini sudah bisa kita kerjakan ya. Jadi yang pertama, koordinatnya A itu memiliki koordinat geografis 6,1745 lintang selatan. Kita tulis ya. Jadi lintang selatannya adalah 6,1745. 6,1745 derajat lintang selatan. Di manakah posisinya ini? Oke, kita lihat ya. Di atas khatulistiwa itu adalah lintang utara, di bawah khatulistiwa itu lintang selatan ya. Kalau ini adalah khatulistiwa atau ekuator, maka lintang itu ke atas dan ke bawah. Ke atas berarti lintang utara, kemudian ke bawah berarti lintang selatan. Berarti dia ada di lintang selatan nih. Ada di mana? Ada di sebelum 10 derajat ini. Kan kita lihat nih, garisnya ada 10 derajat ya. 10 derajat. Kemudian dia nilainya cuma 6, sekian ya, 6,2 gitu kalau kita bulatkan ya. Maka 6,2 pasti sebelum 10. Artinya apa? Artinya dia di bawah ekuator atau di bawah garis khatulistiwa senilai 6,2 derajat. Maka kalau kita gambarkan di sini, posisinya dia ada di mana? Ada di bawah sini. Nah, dari sini aja kita bisa menebak jawabannya ya. Jadi karena dia ada di bawah di sini, jadi posisinya ini titik-titik yang warna merah, dia punya
sudut 6,2 derajat lintang selatan. Kita bulatkan dulu untuk penyederhanaan penulisan ya. Nanti kalau menghitung kita hitung apa adanya. Jadi 6,2 derajat lintang selatan artinya dia ada di bawah. Apa yang bisa kita simpulkan? Kalau dia ada di bawah khatulistiwa pasti sumbu Z-nya negatif kan? Jadi dia pasti berada pada sumbu Z negatif karena dia berada di bawah khatulistiwa. Sumbu Z positifnya ke atas ini. Ke atas adalah sumbu Z, maka kalau dia ke bawah di sini maka di sini Z-nya negatif. Nah, apakah sudah bisa kita temukan jawabannya untuk Z negatif itu? Maka yang A itu pasti salah ya. Z itu kan K ini pasti salah, ini juga pasti salah, ini juga pasti salah. Karena dia positif. Satu-satunya Z negatif ada di sini. Maka dengan melihat garis lintang saja kita sudah bisa pastikan bahwa jawabannya pasti adalah C ya. Yang kemungkinan betul C seperti itu. Nanti kita akan hitung nilainya. Selanjutnya kita akan melihat bagian bujurnya. Jadi bujurnya adalah 106,8824 bujur timur atau kita bulatkan dulu ya. Jadi bujur timurnya adalah 106,8827 bujur timur. Nah, kita lihat bujurnya kalau ke arah kiri berarti kan barat, kalau ke arah kanan berarti kan timur ya. Di sini ke arah timur berarti ke kanan. Jadi kalau dia berputar ke kanan dari garis meridian itu, dari prime meridian, dari Greenwich ini adalah bujur timur. Kalau berputarnya ke sana berarti bujur barat. Nah, sekarang kita lihat sudutnya 106. Nah, 106 kalau kita perhatikan dari 0 sampai ke sumbu Y, dari X sampai ke sumbu Y ini kan sudutnya 90 derajat ya. Artinya kalau 106 berarti dia ada di belakang sana kan. Nah, 106 itu berarti dia ada di belakang posisinya. Maka sudut V-nya ini kan berkaitan dengan sudut V ya. Sudut V-nya dari posisi X0 ini, dari posisi sumbu X ke posisi titiknya itu adalah 106 derajat, 106, sekian derajat. Artinya dia sampai sana. Karena di sini adalah 90 derajat. Nah, apa yang bisa kita simpulkan berikutnya? Dia ada di sisi yang lain dari X. Ini pasti X-nya kalau kita proyeksikan ke belakang sana ya, X-nya pasti negatif. Jadi kalau ini 106 derajat, kita sudah bisa pastikan bahwa sumbu X-nya negatif. Ini X-nya negatif, kemudian kita lihat sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya masih positif ya, karena dia kalau Y negatif itu ke arah kiri, padahal dia masih di arah kanan sini. Berarti sumbu Y-nya positif. Jadi Y positif, kemudian X-nya itu negatif. Apakah betul jawaban yang C seperti itu? Kita lihat untuk Y-nya positif, sumbu X-nya negatif. Maka sudah terkonfirmasi jawabannya pasti yang C seperti itu. Selanjutnya untuk meyakinkan lagi kita akan hitung ya dengan menggunakan konversi ini. Apakah betul nilai X-nya itu adalah 1841? Kita hitung. Apa itu X? Jadi X-nya itu sama dengan 1000. Oh, maaf tadi jari-jarinya adalah 6400 ya. 6400 R kemudian dikalikan sin theta. Sin theta. Theta itu tadi dia ada di bawah sini kan? Tadi dia ada di bawah ekuator tadi. Nilainya adalah 62. Padahal dari sumbu Z, theta itu kan terukur dari sumbu Z ya, sampai ke ekuator itu 90 derajat, sedangkan dia di bawah ekuator, maka dijumlah ya. Jadi tetanya di situ berapa? Tetanya adalah 90 derajat, kemudian kita tambahkan dengan sudutnya ya. Sudutnya plus 6,1745 derajat tadi ya, 1745 derajat. Inilah nilai tetanya, atau kita tulis 96,1745 derajat. Oke, kita masukkan sudutnya theta ini nanti. Dalam penjelasannya, dalam penjabaran ini saya tulis theta dulu aja di sini ya. Dikalikan dengan cos V. Berapakah nilai V-nya? V itu sudut ini ya. Sudut yang bekerja pada arah horizontal ini. Dan V-nya sudah betul tadi, yaitu sudah tidak perlu kita ubah. Berapa nilai V-nya? 106 sekian derajat. 106,8827. Itulah sudut V. Yaitu 106,8827 derajat. Nah, sekarang kita masukkan ini cosnya, kita masukkan cos V ini, tetanya kita masukkan 96,1745, jari-jarinya kita masukkan 6400. Maka kalau kita hitung kita akan dapatkan nilainya. Kalau kita hitung nilai yang kita peroleh adalah negatif 1847,86 sekian ya, 863. Nah, inilah koordinat X-nya ya. Jadi angka yang kita dapatkan sudah mendekati, yaitu sekitar 1800-an, meskipun bagian belakangnya beda, kemungkinan karena adanya pembulatan. Jadi negatif 1840 sekian. Kemudian kita buktikan lagi untuk yang Z-nya. Apakah betul nilai Z-nya? Kita lihat nilai Z-nya itu sama dengan R dikalikan cos theta. Jadi 6400 kita kalikan dengan cos theta. Nah, cos theta-nya kita pakai angka yang ini 96 ya.
Oke, untuk mencari sumbu Z-nya teman-teman bisa gunakan seperti ini ya. Jadi kita tadi tahu tetanya ya. Teta itu kan dari atas sampai ke bawah ini ya, dari garis vertikal sumbu Z, dan kita tahu sudutnya 96. Nah, maka yang akan kita cari sebenarnya kan posisi yang di bawah. Maka jika kita gambarkan secara sederhana seperti ini, kita punya sumbu Z tadi ke atas bawah ya. Atas ini sumbu Z dan ke bawah, kemudian ini tadi garis sumbu Y-nya, garis horizontalnya. Teta itu kan terukur dari atas sampai ke bawah sebesar 96. Posisinya ada di mana? Posisinya ada di sini. Nah, posisi titiknya ada di bagian bawah sini kan. Kemudian yang kita akan tahu adalah nilai dari Z ini. Nah, dari titik 0 atau dari origin ini, berapakah nilai sumbu Z-nya? Ke bawah ya, jelas negatif. Dari atas sampai bawah di sini nilainya 96,1745. Maka kita bisa hitung nilai sudut yang kecil di bawah sini, yaitu 180 derajat ya, dikurangi dengan 96,1745, dan kita dapatkan sekitar 83,8 ya. Kita bulatkan saja 83,8 derajat sekian kan. Nah, berarti kalau misalkan ini adalah jari-jari, maka yang ini adalah r cos theta. Tapi ingat, dia berada di bawah sumbu ini, di bawah sumbu Y, maka dia Z-nya negatif. Maka koordinat Z-nya kita tinggal hitung, yaitu 6400 dikalikan kosinus 83,8 ya. 83,8 sekian, dan ini pembulatan. Kita lihat angkanya akan menemukan angka berapa. Oke, dengan perhitungan ini atau pembulatan ini kita dapatkan angkanya 691,19 ya, 691,19 atau 2 derajat. Nah, ini di sini negatif 688. Jadi cukup dekat ya. Jadi Z-nya mendapatkan nilai seperti ini, dan karena dia di bawah maka ini pasti negatif. Maka sudah terkonfirmasi ya, dan jawaban yang betul secara nilai plus minus saja sudah C, dan angkanya juga mendekati. Maka nomor 1 ini kita pastikan jawabannya adalah yang C, seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 2. Jika hasil pengukuran panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 117 plus minus 0,5, 89 plus minus 0,5, kemudian 12 plus minus 0,5 ya dalam satuan milimeter, maka volume balok beserta ketidakpastiannya adalah titik-titik meter kubik. Pada soal ini kita akan menghitung volume balok beserta dengan ketidakpastian yang terjadi ya, kalau kita mendapatkan hasil pengukuran seperti ini. Nah, penulisannya bisa kita tuliskan dulu seperti ini. Nanti kita akan dapatkan V ditambah dengan delta V ya. V plus minus delta V gini. Nah, untuk V-nya sendiri ya kita hitung volume balok berdasarkan hasil pengukurannya, yaitu 117 dikalikan 89 dikalikan 12, dan ini sudah pasti jawabannya adalah A, B, C, D semuanya betul karena angkanya yang depan sama semua ya. Jadi V-nya di sini itu sama dengan 956 yang kita dapatkan dengan mengalihkan panjang dikalikan lebar, ini panjang ya, kemudian dikalikan lebar, kemudian dikalikan dengan tinggi ya, sebagaimana volume balok yang kita ketahui ya. Kemudian bagaimana cara mencari nilai delta V-nya ya? Delta V itu, oke, sebelumnya kita tuliskan dulu. Untuk yang P di sini adalah plus minus delta P seperti itu. Kemudian L-nya juga plus minus delta L, dan T-nya itu plus minus delta T. Untuk mencari nilai V-nya kita bisa gunakan persamaan ya, dengan menggunakan standar deviasi. Bentuk standar deviasi kita bisa mendapatkan bentuknya seperti ini, yaitu delta V dibagi dengan V itu sama dengan akar dari, nah kita tuliskan dulu akarnya, akar dari delta P dibagi dengan P kuadrat, kemudian ditambah dengan delta L dibagi dengan L kuadrat, dan yang terakhir adalah delta T dibagi dengan T kemudian kita kuadratkan. Ini untuk mencari atau persamaan untuk mencari ketidakpastian volumenya ya. Kenapa bisa menggunakan persamaan seperti ini? Karena di sini kita menemukan bentuknya perkalian. Nah, jadi untuk pertidaksamaan sendiri atau ketidakpastian, maaf ya, untuk ketidakpastian sendiri itu setiap bentuk itu memiliki formula atau persamaan yang berbeda-beda ya. Kalau penjumlahan itu berbeda dengan perkalian, kemudian kalau kuadrat itu berbeda dengan akar, dan seterusnya. Nah, untuk perkalian kita bisa gunakan persamaan ini, di mana delta P adalah ketidakpastian panjang, delta L ketidakpastian lebarnya, dan delta T ketidakpastian tingginya. Dan kalau kita hitung delta V dibagi V, kita akan dapatkan ya, ini kita tulis dulu aja, akar dari 0,5, kemudian kita bagi dengan P-nya adalah 117, kemudian kuadrat ditambah dengan 0,5 dibagi dengan delta L-nya, L-nya sendiri adalah 89, kemudian kita kuadratkan, ditambah dengan 0,5 lagi dibagi dengan 12, kemudian kita kuadratkan. Nah, inilah persamaannya ya.
Nanti ada juga persamaan yang tanpa menggunakan akar ya, tanpa menggunakan standar deviasi. Jadi bentuknya hanya seperti ini, delta V per V itu sama dengan delta L per L ditambah dengan delta P dulu ya, delta P per P ditambah dengan delta L per L ditambah dengan delta T per T gini. Ini juga ada persamaan yang menggunakan yang simple measurement ya, menggunakan yang bentuknya lebih sederhana, tapi nanti hasilnya tidak akan jauh beda. Tetapi dengan menggunakan standar deviasi ini nanti hasilnya akan lebih halus mestinya ya, akan lebih mendekati. Nah, ternyata kalau kita hitung itu nilai delta V-nya, jadi delta V itu sama dengan, atau delta V per V dulu ya, delta V dibagi dengan V, itu kita akan menemukan hasilnya sama dengan, kalau perhitungan saya akan dapatkan hasil yang akar ini adalah 0,042259 ya. 0,042259. Sehingga kita dapatkan nilai delta V-nya, yaitu tinggal mengalihkan aja, yaitu 0,042259 dikalikan dengan V ya, volumenya udah kita dapatkan, jadi 124.000 ini. Maka kalau kita kalikan, kita akan dapat hasilnya adalah 5.280,6 sekian ya. 5.280,6 sekian. Nah, inilah delta V-nya. Ternyata di jawaban tidak ada ya. Di jawaban tuh yang jelas yang ini tidak mungkin, yang ini tidak mungkin, yang ini juga tidak mungkin. Kemudian yang ini juga tidak mungkin. Maka kemungkinan jawabannya cuma B, tapi angka pastinya saya dapatkan 5.280,6 sekian. Dan kalau kita menggunakan persamaan yang sederhana tadi, yang tanpa akar, kita akan dapatkan hasilnya 6.000 sekian. Jadi menurut saya untuk soal ini tidak ada jawaban yang mendekati, karena ini cukup jauh ya, 1757 itu cukup jauh. Jadi seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mendapatkan atau memiliki bentuk yang lebih sederhana atau bentuk yang mendekati jawaban, bisa disampaikan nanti ya di kolom komentar. Tapi menurut perhitungan yang ini, yang kita jelaskan ini, tidak ada jawaban yang tepat untuk soal yang kedua. Oke, jadi yang jelas kita sudah menggunakan volume, ketidakpastian volume, kita gunakan persamaan yang paling mendekati atau persamaan yang paling halus ya istilahnya ya. Jadi ketidakpastiannya kita hitung sudah menggunakan yang standar deviasi, tapi ternyata juga tidak menemukan hasil yang mendekati. Jadi jawabannya tidak ada. Oke ya, jadi sekian untuk video bagian pertama ini. Semoga bermanfaat videonya. Nanti akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya untuk pembahasan KSM Fisika ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.